Assalamualaikum teman. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang ikatan kimia. Atom-atom di alam itu membentuk suatu senyawa dengan ikatan kimia. Kenapa membentuk suatu senyawa? Karena atom-atom tersebut untuk menstabilkan dirinya mengikuti konfigurasi dari gas mulia, yaitu yang konfigurasi oktet atau stabil. Oke. Ikatan kimia itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada yang namanya ikatan ion. Ion, ionik atau elektrovalen. Itu sama aja ya. Dia terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Ikatannya relatif kuat. Prosesnya ada serah terima elektron. Elektron saya tuliskan E- ya. Jadi nanti yang menyerahkan itu adalah si logamnya dan yang menerima adalah non-logam. Jadi nanti yang menyerahkan itu golongan logam, yang menerima itu golongannya yang non-logam. Nah, contohnya, tentukan senyawa yang terbentuk dari Na nomor atom 11 sama Cl, di sini ya di bawah, Cl nomor atomnya 17. Kalau menurut prosesnya, jadi nanti si Na yang nomor atom 11 itu kan konfigurasinya 281. Untuk membentuk suatu kestabilan, maka nanti satu elektron ini dia lepas. Jadi dia menghasilkan Na plus dan elektron min. Gitu ya, karena satu elektron ini dia lepas, jadi Na plus tambah elektron min. Kemudian si Cl kan dia 17, berarti kan 287. Untuk membentuk oktetnya, maka dia harus menerima satu elektron. Dia menerima satu elektron, dia menghasilkan Cl min. Nah, ini kita lihat elektron di kanan satu, elektron di kiri satu, maka bisa saling menghabiskan. Kalau misalnya nanti beda, itu nanti pakai metode eliminasi ya, disetarakan dulu. Ini elektron saling menghabiskan, berarti di sini di reaktannya ada Na sama Cl, di produknya ada Na plus sama Cl min. Jadi nanti ini kalau digabung, senyawa yang terbentuknya adalah NaCl. Gitu ya. Ini prosesnya. Nanti ada yang namanya struktur Lewisnya. Bagaimana struktur Lewisnya? Struktur Lewis itu kan suatu atom yang dikelilingi oleh elektron valensinya. Jadi di sini ada Na, dia punya satu elektron valensi, kemudian si Cl dia punya 7 elektron valensi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti ini ya. Nah, nanti bagaimana prosesnya? Si Na ini kan dia logam dia yang menyerahkan elektron, dan yang menerimanya siapa? Berarti yang non logamnya. Jadi nanti si Na yang punya satu elektron ini dia akan menyerahkan elektronnya ke Cl. Alhasil si Na-nya dia tidak punya elektron lagi, makanya nanti dia jadi Na plus. Kemudian si Cl yang tadinya dia ada 7 elektron, karena dari si Na dia ngasih 1, maka ini elektron dari si Na. Cl menangkap satu elektron, jadi dia Cl min. Gitu. Jadi Lewis untuk NaCl itu seperti ini, gitu ya. Ini untuk yang ikatan ion. Yang kedua ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu dia terbentuk dari unsur non-logam dengan non-logam. Jadi dua-duanya non-logam, berarti golongan 4, 5, 6, 7 ya, karena 8 dia udah stabil. Terus prosesnya dia pemakaian
bersama pasangan elektron. Nanti dia ikatannya relatif lemah. Jadi dia lebih lemah dibandingkan ikatan ion yang tadi. Contohnya, misal ada C nomor atomnya 6 dan H nomor atomnya 1. Jadi tuliskan lambang Lewisnya beserta nanti senyawanya apa. Di sini ada C nomor atomnya 6, berarti konfigurasinya kan 2 sama 4. Yang ini dia 1. Maka untuk membentuk oktet dia harus menangkap 4 elektron. Dia harus menangkap 1 elektron. Jadi dua-duanya ini menangkap. H itu dia golongan 1A, tapi dia termasuk non logam ya. Kenapa digolongkan ke golongan 1A? Karena dia cuma punya 1 elektron valensi. Makanya dia digolongkan ke golongan 1A gitu. Nah, kan seperti ini. Nanti Lewisnya, lambang Lewisnya, C itu dia sebagai atom pusat ya. Dia punya elektron valensinya 4. Ini kenapa bukan H sebagai atom pusat? Karena hanya dia cuma punya 1 elektron, sementara C dia punya 4 elektron, dan untuk membentuk oktet kan dia nangkep 4, maka C dia sebagai atom pusat. Kemudian H-nya ada 4 kan? Berarti di sini, di sini, di sini, dan di sini. Cek, ini harus mengikuti kaidah atau aturan duplet untuk H dan oktet untuk atom lainnya. Cek ya, misalnya si H dulu nih. H berarti di sini kita lihat, nah udah 2 elektron, 1, 2, udah 2 elektron, maka dia udah duplet. H ini juga sama 2 elektron, ini juga sama 2 elektron, maka si H itu udah mengikuti kaidah dupletnya. Kemudian untuk si C berarti yang ini. Nah, berarti dia ada 2 kali 4 ada 8, berarti dia sudah mengikuti aturan oktet. Jadi C nanti yang dihitung itu bukan cuma dari si C-nya aja ya, bukan cuma 4 yang ini, tapi yang berikatan sama si H juga. Jadi elektron dari si H juga dia ikut, jadi sudah mengikuti aturan oktet. Maka senyawa yang terbentuknya, kalau kita bikin struktur ikatannya, berarti kayak gini. H, 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 atau molekulnya adalah CH4. Itu ya, ini lambang Lewisnya. Contohnya untuk CH4. Lanjut ke macam-macam ikatan kovalen. Ini ada yang dinamakan ikatan kovalen tunggal. Kalau tunggal berarti simbolnya kayak satu garis seperti ini. Dia memiliki 2 elektron. Jadi satu ikatan ini dia 2 elektron. Kemudian yang kedua ada ikatan rangkap 2. Kalau rangkap 2 simbolnya kayak sama dengan, dia memiliki 4 elektron. Kemudian ada rangkap 3. Rangkap 3 simbolnya seperti ini, dia memiliki 6 elektron. Jadi satu ikatan ini dia ada 2 elektron. Biasa aja ya, jadi nanti yang satu atom ngasih satu atomnya lagi ngasih 1, jadi 2 elektron, maka dia terbentuk satu ikatan. Ini masih seperti biasa. Kemudian yang keempat ada yang ikatan kovalen koordinat atau koordinasi atau datif. Jadi nanti kalau yang ini tuh 2 elektron untuk perikatan hanya berasal dari salah satu atom gitu. Jadi cuma dari satu atom doang. Contohnya misalnya kayak gini, ada NH3 ditambah BF3, dia menghasilkan NH3BF3 seperti ini. Kita lihat nih, yang mana dia yang menyumbangkan, yang mana yang dia menerima. NH3 struktur Lewisnya tuh seperti ini. Nah, ini di sini ada H, di sini ada H, di sini ada H.
Sementara BF3 struktur Lewisnya seperti ini. Nanti lengkapi elektron valensi dari si F-nya. Oke, nah kita lihat nih, dia yang punya elektron yang tidak berpasangan, dia akan menyumbangkan. Jadi misalnya seperti ini, si N itu dia punya 2 elektron nih, atau sepasang elektron yang tidak berpasangan atau yang bebas. Maka 2 elektron ini dia akan disumbangkan ke si B untuk berikatan, gitu ya. Sementara si B-nya dia tidak menyumbangkan apapun, jadi cuma dari N doang. N 2 elektron untuk berikatan itu hanya dari N, sehingga dia berikatan dengan si B. Namanya itu ikatan kovalen koordinat. Jadi kalau misalnya digambar struktur ikatannya seperti ini. B, F, F, dan ini karena tadi di sini 2 elektron hanya dari si N, maka ikatannya kita kasih tanda panah. Itu artinya 2 elektron untuk berikatan hanya dari si N. Itu ya. Yang terakhir ada ikatan kovalen polar dan non-polar. Ini cara membedakannya ya. Yang mana nanti yang polar, yang mana nanti yang non-polar. Kalau misalnya ciri yang pertama, itu senyawa terdiri dari 2 atom dengan perbandingan 1:1. Kalau dia termasuk polar, maka dia atomnya beda. Kalau non-polar, atomnya sama. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti yang ini ada HCl. Ini kan satu senyawa. Terus perbandingannya dia 1:1. H-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Maka dia termasuk polar. Kalau non-polar bagaimana? Kalau non-polar misalnya ada H2 atau Cl2. H2 itu kan H sama H. 2 atom perbandingan 1:1, tapi atomnya sama. Maka dia termasuk non-polar. Kayak O2 berarti non-polar, HBr berarti dia polar, seperti itu ya. Ciri yang kedua itu ada PeB di atom pusat. PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Jadi kalau yang polar dia punya PeB, kalau yang non-polar dia tidak punya PeB. Contohnya, misalnya kayak ini tadi aja ya yang NH3. Kan NH3 strukturnya seperti ini. Nah, ini dia atom pusat. Atom pusatnya si N, dia punya PeB. Nah, ini PeB-nya. Makanya dia termasuk ke polar. Tapi kalau non-polar, contoh yang tadi itu misalnya ada CH4. Si C atom pusatnya dia tidak punya PeB, jadi elektron si C-nya itu dia terikat semua ke si H, gitu. Makanya dia non-polar. Kemudian yang kesimetrisan itu dilihat aja dari sini. Kalau dia polar berarti dia tidak simetris. Atau nanti momen dipolnya tidak sama dengan 0 ya. Momen dipol tidak sama dengan 0. Kalau ini dia simetris, maka momen dipol dia sama dengan 0. Jadi gaya tariknya itu dia akan saling menghabiskan kalau yang simetris. Kalau ini dia tidak simetris karena ada si PeB ini, gitu. Itu cara membedakannya ya. Ini nanti digunakan banyak sampai yang kelas 3, jadi harap difahami baik-baik. Yang terakhir di sini ada ikatan logam. Ikatan logam itu terbentuk karena adanya delokalisasi atau perputaran elektron, sehingga dia menyebabkan adanya awan elektron. Itu nanti terbentuk ikatan logam. Nah, udah kita kenal ya, kalau logam itu dia kan keras. Jadi, misalnya ada nih logam Fe. Dalam logam Fe kan nggak cuma satu Fe, jadi nanti banyak Fe yang dia berdekatan. Masing-masing Fe kan dia punya elektron. Nah, misalnya di sini ada elektronnya. Elektron. Semuanya ada ya. Nanti si elektron ini dia bisa berputar, bisa berloncat-loncat dari satu Fe ke Fe yang lainnya. Dia loncat-loncat membentuk adanya awan elektron. Nah, itu nanti membentuk ikatan logam.
Jadi intinya dia karena ada delokalisasi atau perputaran elektron sehingga menyebabkan ikatan logam. Jadi untuk ikatan logam itu nggak banyak teorinya ya, jadi cuma ini aja. Oke, untuk ikatan kimia sampai sini dulu. Nanti dilanjut lagi ke yang lainnya ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.